Pelangi tampak indah karena tercipta dalam keragaman warna. Hidup kita juga menjadi indah karena kita hidup dalam keragaman agama dan budaya. Anak-anak, salam jumpa dari Bu Rita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Rita berharap anak-anak tetap bersemangat meskipun masih harus belajar dari rumah. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keragaman agama di Indonesia. Seperti yang anak-anak ketahui, di Indonesia ada 6 macam agama yang diakui, yaitu Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Islam, dan Konghucu. Tujuan kita mempelajari tentang keragaman agama yang ada di Indonesia ini adalah supaya dalam diri kita muncul sikap saling menghargai dan saling menghormati sehingga tercipta kehidupan yang rukun dan damai. Anak-anak, sebelum Bu Rita lanjutkan untuk membahas satu persatu dari ke-6 agama yang ada di Indonesia, marilah kita berdoa sejenak untuk mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan karena kita sudah dianugerahi negara yang sangat indah dengan keragaman agama dan budaya yang kita miliki. Nah, sekarang Bu Rita akan mengajak anak-anak untuk membahas satu persatu ke-6 agama yang ada di Indonesia. Selamat mengikuti. Anak-anak, agama yang akan kita pelajari pertama adalah agama Katolik. Tempat ibadah agama Katolik disebut gereja. Kitab sucinya disebut Alkitab. Pemuka agama Katolik disebut pastor, atau yang dalam kehidupan sehari-hari kita sering menyebut romo. Hari raya umat beragama Katolik yang pertama adalah Natal. Hari raya Natal dirayakan untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus setiap tanggal 25 Desember. Dan anak-anak bisa lihat, setiap hari raya Natal ada hiasan yang menjadi ciri khas, yaitu ada boneka Santa Claus, ada pohon Natal, juga ada gua Natal. Selain hari raya Natal, umat beragama Katolik juga memperingati hari raya Paskah. Hari raya Paskah ini dirayakan untuk memperingati kebangkitan Yesus Kristus. Hari raya yang lain adalah Pentakosta, Kamis Putih, Jumat Agung, dan sebagainya. Berikutnya, kita akan mempelajari tentang agama Kristen. Tempat ibadat umat Kristen disebut gereja. Kitab sucinya juga disebut Alkitab, sama seperti umat beragama Katolik. Pemuka agama Kristen disebut pendeta. Hari raya umat beragama Kristen sama seperti hari raya umat beragama Katolik, yaitu yang pertama Natal, kemudian Paskah, hari raya Pentakosta, dan sebagainya. Sekarang kita akan mengenal agama Islam. Tempat ibadat umat beragama Islam adalah masjid. Kitab sucinya disebut Al-Quran. Pemuka agama Islam disebut ustadz atau kiai. Hari raya umat Islam yang pertama Idul Fitri.
Pada hari raya Idul Fitri ini ada tradisi yaitu saling bermaaf-maafan. Kemudian hidangan yang menjadi ciri khas hari raya Idul Fitri adalah berupa ketupat. Selain Idul Fitri, umat Islam juga merayakan hari Idul Adha, di mana pada hari raya Idul Adha ini umat Islam mengorbankan hewan untuk disembelih dan nanti dagingnya akan dibagi-bagikan kepada warga yang ada di sekitar mereka, terutama untuk orang-orang yang kurang mampu. Agama berikutnya yang akan kita pelajari adalah agama Hindu. Anak-anak lihat, di sini ada gambar pura. Inilah tempat ibadat umat beragama Hindu. Dan di Indonesia, pura banyak sekali terdapat di Pulau Bali, karena sebagian besar penduduk Bali adalah beragama Hindu. Kitab suci umat beragama Hindu disebut Weda. Sedangkan pemuka agamanya disebut Pedanda. Hari raya umat Hindu ada yang disebut Galungan, Kuningan, dan juga Hari Raya Nyepi. Pada Hari Raya Nyepi, umat Hindu tidak melakukan aktivitas apapun selain berdoa dan berintrospeksi diri untuk memperbaiki kehidupan mereka di hari yang akan datang. Berikutnya, agama Buddha. Kitab suci agama Buddha disebut Tripitaka. Pemuka agama Buddha disebut biksu. Sedangkan untuk yang wanita biasa disebut biksuni. Hari raya umat Buddha yang pertama adalah Waisak. Hari raya Waisak ini sering diadakan di Candi Borobudur. Anak-anak tahu ya bahwa Candi Borobudur adalah salah satu candi agama Buddha yang terbesar di Indonesia. Ya, agama Konghucu. Kitab suci agama Konghucu disebut Sishu Wuching atau sering disebut Wuching. Pemuka agama Konghucu disebut Swesi. Dan hari raya umat Konghucu yang pertama adalah Imlek. Pada hari raya Imlek ini ada tradisi membagikan angpau kepada saudara-saudara yang lebih muda. Kemudian hari raya yang kedua adalah Cap Gomeh. Pada Cap Gomeh ini ada hidangan yang menjadi ciri khas, yaitu berupa lontong cap gomeh. Nah, anak-anak, setelah kita mengenal 6 agama yang ada di Indonesia, sekarang kita lihat ada gambar anak-anak yang sedang bekerja sama, mereka belajar bersama tanpa membedakan agama. Anak-anak bisa lihat dari pakaian yang mereka kenakan. Ya, ada anak yang mengenakan mukena karena beragama Islam. Lalu ada anak yang beragama Kristen, ada anak yang beragama Katolik. Mereka bekerja bersama, belajar bersama tanpa membedakan agama. Yang kedua, anak-anak yang bekerja sama untuk membersihkan kelas. Anak-anak juga bisa melihat ada anak yang mengenakan mukena, ada yang tidak mengenakan mukena karena mungkin tidak beragama Islam. Mereka tetap bekerja sama dengan gembira tanpa membedakan agama. Berikutnya, kita lihat anak-anak yang bermain bersama-sama juga mereka tidak membedakan agama. Ya, dari pakaian yang mereka kenakan, anak-anak bisa melihat
bahwa agama mereka berbeda. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari tentang keenam agama yang ada di Indonesia, tadi Bu Rita mengatakan di awal, harapannya adalah anak-anak memiliki sikap saling menghormati dan menghargai. Sikap saling menghormati dan menghargai ini dapat kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara pertama, memberi kesempatan kepada teman untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Yang kedua, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. 3, mau berteman dengan siapa saja tanpa membedakan agama. 4, bersikap sopan dan tenang ketika berada di tempat ibadah. 5, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Nah, anak-anak, ini tadi beberapa contoh sikap yang dapat kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghargai saudara-saudara kita yang mungkin berbeda keyakinan dengan kita. Anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Marilah kita tumbuh kembangkan sikap saling menghargai dan saling menghormati antar teman dan sesama yang berada di sekitar kita, meskipun mungkin mereka berbeda agama dengan kita. Karena hidup dalam perbedaan itulah yang menjadikan hidup kita semakin indah. Dan jangan lupa jaga kebersihan, jaga kesehatan. Salam sukses untuk kalian, Tuhan memberkati.